Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga hari ini sejumlah dalam keadaan sehat. Pada kali ini lanjutkan pembicaraan mengenai termodinamika, khusus hukum pertama termodinamika. Sebelumnya kita sudah belajar, yaitu pengertian tentang usaha luar, tentang kalor, dan perubahan energi dalam. Itu akan membantu kita membahas hukum pertama termodinamika. Mari kita simak berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan tentang hukum pertama termodinamika yang berbunyi, untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan kerja W, maka selisih energi Q min W sama dengan perubahan energi dalam U dari sistem. Hukum pertama ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Ingat, mungkin pernah sudah diajarkan bahwa hukum energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Bisa dilihat gambar di bawah, itu ada sistem menerima kalor Q, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan usaha luar dan menambah atau merubah energi dalam. Secara matematik, hukum pertama tuliskan bahwa delta Q sama dengan delta U plus delta W. Di mana delta U adalah perubahan energi dalam yang hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir. Delta Q adalah kalor yang diberikan atau dilepas. Delta W adalah usaha kerja yang dilakukan atau diberi ke sistem satuan joule, atau bisa diubah menjadi dQ sama dengan du plus dw. Ingat bahwa du itu perubahan dalam yang hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Jadi untuk memperkuat hukum pertama, kita lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut yang berhubungan dengan hukum pertama termodinamika. Ini ada kalor sebanyak 1000 Joule ditambahkan ke sistem, sementara kerja dilakukan pada atau terhadap sistem sebesar 500 Joule. Berapa perubahan energi dalamnya? Jadi dari data yang ada diketahui delta Q-nya 1000 Joule. Nah, sistem menerima kerja, berarti delta W-nya min 500 Joule. Sehingga perubahan energi dalamnya delta U sama dengan delta Q min delta W. Jadi 1000 min 500, jadi hasilnya 1500 Joule. Jadi ingat adik, ini ada perjanjian tentang hukum pertama. Dari delta U sama dengan Q min W. Q positif bila kalor ditambahkan ke sistem. Q negatif bila kalor dilepaskan oleh sistem. Kemudian W positif, kerja dilakukan oleh sistem seperti pada pemuaian. W negatif, kerja dilakukan pada sistem seperti pada kompresi, ada pemambatan. Delta U positif di dalam sistem bertambah. Delta U negatif di dalam sistem turun. Jadi itu ingat adik-adik aturannya sehingga nanti memudahkan penggunaan hukum pertama termodinamika. Selamat menyimak materi berikutnya. Baik adik-adik, kita lihat sekarang analisis hukum pertama untuk berbagai proses termodinamika. Di mana pertemuan pertama kita sudah belajar tentang usaha, kalor dan kapasitas kalor serta perubahan energi dalam. Jadi sekarang kita bisa menganalisis hukum pertama ini dari berbagai proses isokorik, isobarik, isotermis, dan adiabatis. Nah, kita lihat isokorik itu volume konstan. Bisa lihat di dalam tabel, berarti karena volume konstan, usahanya tidak ada. Jadi besar kalor yang diberikan itu NCP delta T. Dan kalor yang diberikan hanya untuk menambah energi dalam. Jadi kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya, yaitu NCP delta T. Ingat, ini isokorik. Nah, isokorik berarti volume konstan, tetap berlaku ingat gas ideal. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Di sana rumus bantunya. Isobarik, tekanan konstan. Nah, di sini ada usaha luar yang dilakukan. Nah, kalor yang diberikan untuk sistem itu nomor
2 N Cp delta T. Jadi kapasitor pada tekanan tetap. Nah, terjadi juga perubahan energi dalam sebesar N Cp delta T. Jadi yang lengkap di sini setiap besaran terisi yaitu pada proses isobarik. Sedangkan isotermis temperatur konstan itu berarti tidak ada perubahan energi dalam sistem. Jadi kalori yang diberikan hanya untuk melakukan kerja. Sehingga usaha yang dilakukan tadi rumusnya waktu belajar. Pertama usaha nRT ln P2 per P1. Demikian pula kalori yang diberikan atau lepas sama dengan nRT ln P2 per P1. Ingat pada isotermis rumus bantunya yaitu hasil kali tekanan volume selalu tetap. Sehingga untuk dua keadaan 1 dan 2 P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Nah yang terakhir yaitu adiabatis, tidak ada kalori yang masuk maupun keluar sistem. Di sini terjadi penurunan energi dalam. Kita lihat energi dalamnya delta U, N Cp delta T. Yang paling kiri usahanya pada proses adiabatis per 1 min gamma kali P1. P1 min P2 P2. Jadi itu adik-adik bisa dilihat per kolom untuk setiap proses berapa usaha yang dilakukan, kalau yang diterima atau dilepas, dan perubahan energi dalamnya. Jadi ingat masing-masing rumus bantunya untuk setiap proses sebelum nanti masuk ke rumus yang ditanyakan berkaitan dengan hukum pertama termodinamika. Seperti pada adiabatik P1 kali P1 pangkat gamma sama dengan P2 kali P2 pangkat gamma. Atau bisa juga T, P, gamma min 1 itu konstan. Jadi itu adik-adik, mari kita lihat contoh berikutnya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertama untuk berbagai proses. Selamat menyimak. Baik, adik-adik kita lihat contoh berikut yang masih berkaitan dengan hukum pertama. Ini ada suatu sistem mengalami proses isobarik. Pada sistem dilakukan usaha sebesar 100 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem delta U dan kalor yang diserap sistem 300 Joule, berapakah besarnya perubahan energi dalam? Jadi dari data yang ada, W-nya min 200 Joule karena dilakukan usaha dan Q-nya 300 Joule, sistem menyerap kalor, kitanya delta U. Jadi sesuai dengan hukum pertama termodinamika, delta U sama dengan Q min W. Jadi 300 min 200, jadi hasilnya 500 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Ingat aturan yang tadi sebelumnya. Mari kita tingkatkan untuk materi soal yang kesulitannya meningkat. Selamat. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal yang lain, masih berhubungan dengan hukum pertama. Ini ada 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 4 kali 10⁵ Newton per meter. Sehingga volumenya berubah dari 0,06 meter kubik menjadi 0,08 meter kubik. Jika gas mengalami perubahan energi dalam gas sebesar 1500 Joule, berapakah kalori yang diterima gas tersebut? Dari data yang ada, diketahui bahwa tekanannya 4 kali 10,5 Pascal, P1-nya 0,06 meter kubik, P2-nya 0,08 meter kubik, dan delta U-nya 1500 Joule. Jadi sudah dalam satu sistem, ditanyakan Q-nya berapa? Sesuai dengan hukum pertama, Q sama dengan delta U plus W. Sehingga Q delta U plus P kali P2 min P1. Masukkan harganya. Q sama dengan 1500 Joule ditambah 4 kali 10⁵ kali 0,08 min 0,06. Hasilnya 1500 Joule ditambah 8000 Joule. Jadi hasilnya 9500 Joule. Jadi itu adik-adik tidak sulit. Mari kita lihat contoh selanjutnya yang kesulitannya mulai meningkat. Selamat menyimak. Baik, adik-adik kita lanjutkan soal berikut yang kesulitannya mulai meningkat. Ini ada gas ideal pada tekanan 2 kali 10⁵ Pascal pada suhu 280 Kelvin mempunyai volume 2 meter kubik. Gas tersebut mengalami proses isokorik, jadi volume konstan. Sehingga tekanannya menjadi 3 kali 10⁵ Pascal. Setelah itu, gas mengalami proses isobarik, tekanan tetap.
pada tekanan 3 kali 95 Pascal. Sehingga volumenya menjadi 4 meter kubik. Nah, A, buatlah diagram P tekanan dan volume, B, tentukan suhu air gas, usaha total, dan kalor total yang diperlukan gas, dan perubahan energi dalamnya. Jadi agak panjang adik-adik. Jadi menggambar diagram tekanan dan volume, kita buat sumbu vertikalnya tekanan, horizontalnya volume. Sesuai dengan data yang ada, yaitu mula-mula volumenya 2, kemudian berubah menjadi 4. Kita buat yang data 4, kemudian proses isokorik. Jadi dari 2 itu naik ke atas, dari 2 tekanan 2 menjadi tekanannya 3. Kemudian dari A ke B, itu dari 2 naik ke 3. Kemudian dari B, baru kita buat ke C, tegak lurus sumbu tekanan, karena tekanannya konstan. Tadi kalau waktu isokorik AB, dia tegak lurus terhadap P. Sekarang kalau dia isobarik, dia tegak lurus terhadap tekanan. Jadi dari A ke B, B ke C. Nah, itulah jawaban untuk nomor pertama. Mari kita lanjutkan untuk menjawab nomor B. Selamat menyimak. Oke, adik-adik kita lanjutkan menjawab yang nomor B, yaitu suhu air di titik C. Nah, untuk setiap proses yang berhubungan dengan gas ideal, di setiap proses, titik proses itu berlaku persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan nRT. Atau, karena di sini mulai dari titik A, berakhir di titik C, maka juga berlaku PA kali VA per TA sama dengan PC kali PC per TC. Kalikan silang, maka TC sama dengan PC kali PC per PA kali PA kali TA. Sehingga masukkan harganya, diperoleh bahwa suhu di C itu adalah 840 Kelvin. Nah, kemudian usaha yang dilakukan, karena A ke B itu adalah proses isokoris, sehingga delta P-nya 0, sehingga usahanya sama dengan 0. Nanti yang ada usahanya adalah proses dari B ke C, yaitu proses isobarik. Mari kita lakukan jawaban berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan. Tadi proses dari A ke B itu 0 karena proses isokoris. Sekarang usaha dari B ke C, yaitu proses isobarik. Di mana delta P-nya kita tahu, yaitu tadi di akhir 4, di awal 2, jadi 4 kurang 2, jadinya 2 meter kubik. Sehingga usaha antara B dan C, nah itu sama dengan WBC sama dengan P kali delta P, yaitu 3 kali 95 kali 2. Jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu usaha dari B ke C. Sehingga usaha totalnya itu adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule, karena tadi usaha dari A ke B 0. Nah, energi dalam berdasarkan pada persamaan kanan gas ideal, P kali P sama dengan nRT. Di mana N-nya itu berarti PA kali PA per RTA. Diperoleh yaitu 171,83 mol. Nah, kita ingat bahwa perubahan energi dalam untuk gas monoatomik itu 3/2 NR kali TC min TA. Ingat, energi dalam hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir. Masukkan angkanya, 3/2 kali 1,83 14 kali 840 kurang 280. Jadi perubahan energi dalamnya adalah 0,12 10 pangkat 5 Joule. Jadi kalau total yang diperlukan, ingat hukum pertama, Q delta U plus W. Jadi 0,12 10,5 ditambah 4 kali 10,5. Jadi hasilnya 4,12 10 pangkat 5 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidaklah terlalu sulit mengenai hukum pertama termodinamika. Selamat mencoba soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Sampai di sini untuk hukum pertama. Sampai jumpa di hukum kedua termodinamika. Pertemuan berikutnya, jangan lupa komen dan subscribe untuk meningkatkan motivasi saya menulis materi berikutnya. Sampai jumpa.